Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang memasuki halaman ketiga. Kita akan mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ay nakhussuka bil ibadati min tauhidin wa ghairih. Kami mengkhususkanmu dengan ibadah, meliputi tauhid atau mengesahkanmu, ya Allah, dan lainnya. Berdoa juga kami kepadamu, bermohon perlindungan kami juga kepadamu, gitu seterusnya. Itu nakhussuka bil ibadah min tauhidin wa ghairihi. Wa natlubul ma'unata 'alal ibadah wa ghairiha. Dan kami juga mengkhususkanmu, meminta pertolongan atas ibadah ini. Kiranya engkau beri kekuatan, engkau sehatkan agar ibadah kami berjalan dengan lancar, dengan baik. Wa ghairiha, dan lain. La na'budu illa iyyaka, dan kami tidak menyembah siapa-siapa, kami tidak menyembah apa-apa juga, illa iyyaka, kecuali engkau, hanya engkau yang kami sembah. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Wala naqrubul auna wal khaira illa minka, dan kami tidak meminta, tidak juga mencari pertolongan dan kebaikan kecuali kepadamu. Itulah makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal mulanya adalah na'buduka dan nasta'inu ilaika. Boleh juga na'buduka wa nasta'inuka. Asalnya ya, kami menyembahmu dan kami minta tolong kepadamu. Nah, tetapi oleh karena dhamir kaf di ujungnya itu dikedepankan, berubahlah dia menjadi bentuk semacam ini. Dhamir nasab namanya. Tadinya na'buduka wa nasta'inuka. K-nya digeser ke depan, menjadilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau baru K saja, K itu kan dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Maka na'buduka, dhamirnya masih bersambung tuh. Nasta'inuka masih bersambung. Ketika digeser, nah nggak mungkin lagi bersambung. Maka digunakan dhamir terpisah, dhamir terputus, yaitu iyyaka. Nah, setelah sekarang digeser ke depan, yang semula ada setelah na'budu, maknanya pun bertambah. Bertambahnya adalah hanya. Di sini letak kekhususannya. Kita tidak menyembah yang lain-lain. Iyyaka na'bud, hanya engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong, kami minta bantuan. Jadi digesernya posisi dhamir dari setelah kata kerja menjadi di depan kata kerja atau mendahului kata kerja, itu memberikan pengaruh pengkhususan. Sehingga muncul arti pengkhususan tadi itu, nakhussuka. Wala na'budu illa iyyaka, dan kami tidak menyembah siapa-siapa lagi atau siapapun kecuali engkau saja, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Wala natlubul auna wal khaira illa mink, dan kami tidak juga minta, tidak juga mencari pertolongan, dan tidak juga mencari dan meminta kebaikan kecuali kepadamu. Kita masuk ke ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-sirata al-mustaqimah. Ihdi itu kata kerja amr. Fi'il madhinya hada, mudhari'nya yahdi, artinya menunjuki. Amrnya ihdi, tunjukilah. Ihdina, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu. Kata itu ditambahkan dalam terjemah kita ini oleh karena alif lam sudah ada pada as-sirat, ditambah juga pada kata sifat al-mustaqim. Jadi memang jalannya itu sudah jalan yang tertentu, sudah ketahuan. Tunjuki kami jalan itu, jalan yang lurus itu. Ay arsyidna ilaih, tunjuki kami menuju jalan itu. Waqila, dan dikatakan menurut suatu pendapat, tsabbitna alaih, teguhkan pendirian kami atas jalan itu. Tetapkan kami di atas jalan itu. Wahwa, yaitu kama taqulil qa'im, sebagaimana engkau katakan kepada orang yang berdiri, qum, tetaplah berdiri, hatta a'uda ilaik, sampai saya kembali menemuimu. Wa ma'nahu, maknanya adalah dum ala ma anta alaihi,
Tetaplah pada keadaan yang kamu ada di dalamnya sekarang, ada di atasnya sekarang. Jangan berubah, jangan bergeser. Wa hadzal du'a, permohonan ini yaitu ihdina, kan ihdina permohonan, tunjuki kami. Doa ini minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, ma'a kaunihim 'alal hidayah, padahal mereka sedang berada di atas petunjuk Allah sendiri. Yakni su'al at-tathbit, dimaksudkan adalah memohon keteguhan, mohon kiranya diteguhkan, wa talaba mazidil hidayah, sekaligus permohonan tambahan hidayah atau petunjuk dari Allah. Bukan sekedar itu saja yang kita mohonkan. Li'annal hidayati minallahi la tatanaha, karena hidayah Allah atau petunjuk-petunjuk dari Allah itu tidak pernah berakhir. La tatanaha artinya tidak ada habis-habisnya, tidak berakhir. Maka selama kita meminta, maka selama itu juga atas izin Allah, Allah akan berikan petunjuknya kepada kita. Apa itu hidayah? Atau apa itu jalan yang lurus? Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu, huwa dinul Islam, adalah agama Islam ini. Wa qila huwal Qur'an, dan dikatakan juga menurut satu pendapat, huwal Qur'an, yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah Al-Qur'an. Wa qila as-sunnatu wal jamaah, dan dikatakan juga menurut satu pendapat, makna dari as-sirat al-mustaqim adalah as-sunnah wal jamaah. Artinya apa? Tetap mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan tetap berjamaah, ada dalam barisan kaum muslimin, muslimat yang menjaga kelestarian sunnah Rasulullah SAW. Wa qila ma'nahu, dan dikatakan juga menurut satu pendapat, tunjuki kami jalan yang lurus itu adalah ihdina siratal mustaqim lil jannah. Ya Allah, tunjuki kami jalan mereka orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surgamu. Kalau begitu, di sini kan banyak pendapat nih. Pertanyaannya, mana yang tepat? Jawabannya benar semua. Tunjuki kami jalan yang lurus. Artinya kalau begitu, tunjuki kami ya Allah agama Islam ini yang asasnya adalah Al-Quran dan yang dijelaskan oleh sunnah Rasulullah, dan teguhkan kami dalam barisan yang membela Islam ini, dan tunjukkan kepada kami jalan mereka orang-orang yang pantas, wajar menurutmu dan berhak karena itu untuk masuk ke dalam surgamu. Itulah makna dari ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ada orang yang mengatakan jalan lurus itu maksudnya Islam, benar. Menurut saya sih Al-Qur'annya itu loh jalan lurus, benar. Menurut saya gabungan dari dua-duanya. Islam yang asasnya adalah Al-Qur'an, benar juga, nggak ada yang salah. Jadi makin kaya, makin luas makna yang dijangkau oleh as-sirat al-mustaqim. Selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadza badalun minal awwal. Maksudnya apa? Pengganti. Kata sirat yang sekarang di depan mata, siratal ladzina, siratonya ini adalah merupakan penjelas yang menggantikan kata as-sirat al-mustaqim sebelumnya. Sehingga sirato yang sekarang di depan mata adalah as-sirat al-mustaqim itu juga gitu loh. Bukan sirat yang lain. Ini yang dimaksud dengan badalun minal awwal. Al-awwalnya itu as-sirat al-mustaqim tadi. Maksudnya adalah alladzina mananta alaihim bil hidayati wat taufiq. Jalan orang-orang yang telah engkau beri hidayah kepada mereka. Wat taufiq, dan kesuksesan dalam meniti jalan hidup ini. At-taufiq itu an-najah, kesesuaian dengan apa yang diinginkan Allah, itu taufik namanya. Kecocokan dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita, sukses apa enggak?
Sukses. Sangat sukses. Itulah taufik namanya. Siapa mereka orang yang diberi hidayah dan sukses itu? Wahumul ladzina dzakarahumullahu ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah fi qawlihi, di dalam firman-Nya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Enggak ada di situ ya? Adanya di dalam Al-Qur'an. Surah apa ini ya kira-kira ya? Kita cek. Surah An-Nisa surah keempat, nomor ayatnya 69. Ternyata nomor 69 surah An-Nisa itu adalah ayat yang berbicara tentang kelompok manusia sukses di dunia dan di akhirat. 4 kelompok manusia ini adalah kelompok yang pertama, kalangan para nabi dan rasul Allah. Kelompok yang kedua, kalangan orang-orang yang siddiq, yang membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya dan mengamalkan detail rincian ajaran Allah dan Rasulnya. Wasyuhada, kalangan orang-orang yang syahid, yang meninggal dunia di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang keempat adalah orang-orang yang saleh salihah, yang tetap menekuni agama Allah, membelanya dan mengamalkannya sekuat kemampuan. Itulah 4 kelompok manusia yang disebut sebagai manusia sukses dunia akhirat. Kita tidak mungkin menjadi nabi dan rasul, tetapi kita masih bisa mengikuti jejak kehidupan mereka, sifat-sifat mereka. Kita masih bisa mengikuti keteguhan pendirian mereka. Yang ketiga, kita masih bisa menjadi hamba Allah yang siddiq, atau menjadi hamba Allah yang syahid, atau menjadi hamba Allah yang saleh. Jadi, manusia sukses itu bukan diukur dari mewahnya mobil kendaraannya, bukan dilihat dari segi mewahnya rumah yang dimiliki dan keluarganya, banyaknya anak dan keturunannya. Manusia sukses itu bukan juga dinilai dari segi cepatnya pencapaian karirnya yang melejit. Ukuran sukses itu jika seseorang bisa memetakan hidupnya, memetakan dirinya, masuk ke dalam salah satu di antara 4 kelompok manusia ini. Kalau sudah masuk ke dalam salah satu dari 4 kelompok ini, maka yang bersangkutan dinilai oleh Allah, dinilai oleh agama sebagai manusia sukses dunia dan akhirat. Tapi yang dilihat adalah kesolehan. Karena kesolehan predikat ini hanya dialamatkan kepada orang-orang yang dicintai Allah. Bersyukur jika kita menyandang predikat hamba yang soleh, tapi juga kita berlimpah harta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita beramal dengan harta itu untuk kebaikan orang banyak. Tapi kriteria yang paling inti kesolehan itu dulu. Maka nikmat tertinggi yang dicapai oleh manusia itu adalah 4 kelompok ini. Kenapa? Karena nikmat itu kan banyak. Dari semua nikmat yang ada dan yang tertinggi kualitasnya adalah iman dan Islam. Bukan sehat, bukan kaya, bukan tinggi pangkat dan jabatan, bukan cantik dan tampan. Sama sekali bukan. Jadi jangan tertipu dengan dunia yang fana. Dia tidak kekal dan dia akan segera berakhir dari kehidupan kita. Ustadz, itu di sini kalimatnya mau zakar semua, Pak Ustadz. Perempuannya nggak ada, sidikin, suhada, solehin. Include otomatis. Sebab pangkal segala kata dalam bahasa Arab itu kan mudzakkar. Tidak dialihkan ke muannas kecuali jika ada tuntutan penting untuk itu. Selama dengan mudzakkar sudah tercapai,
sudah include termasuk dalamnya, nggak perlu dirinci bahwa isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran itu jika tidak diperlukan rinciannya maka berarti tergabung di dalam kalimat yang mudzakkar. Bagaimana? Ada pertanyaan sampai poin ini? Itulah 4 kelompok manusia sukses di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim, Ustaz. Kan tunjukilah aku jalan yang lurus, Ustaz. Ya. Ternyata kan tujuan akhirnya adalah surga, jannah, Ustaz. Ternyata susah dicapai. Banyaknya jannah itu karena rahmat Allah. Jadi gimana, Ustaz? Karena jannah itu ternyata bukan karena amalan kita. Karena jannah katanya rahmat Allah, Ustaz. Jadi gimana, Ustaz nih? Ya mungkin kalau harus dikatakan bahwa surga itu mahal, karena huffat al-jannah bil makarih. Surga Allah itu dikemas dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia di dunia ini. Harus sholat, harus puasa, wajib zakat bagi yang mampu, wajib haji bagi yang mampu, bersedekah, berinfak, berbuat baik, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama, kepada negara, sayang kepada sesama, sayang kepada hewan, sayang kepada tanaman dan sebagainya. Pokoknya segala akhlak mulia kita kembangkan, kita jalankan. Itu kan pahit. Nah, sementara neraka itu dikemas dengan kesenangan yang sifatnya lahiriah saja. Apakah surga bisa dicapai dengan pekerjaan, dengan amal? Ya. Lalu kata Rasul, tidak satu pun di antara kalian, wahai para sahabatku, bisa masuk surga dengan amal kalian. Mereka tanya, kalau dirimu sendiri ya Rasul? Rasul menjawab, walaupun aku sendiri juga tidak bisa datang masuk ke dalam surga ilahi dengan mengandalkan amal. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali jika Allah meliputi jiwa raga ini dengan rahmah kasih sayangnya. Itulah yang mengantarkanku nanti kita semua ke dalam surganya. Pertanyaannya, bagaimana bisa rahmah dicapai tanpa amal perbuatan? Akhirnya harus juga amal. Cuma maksud yang dicapai, yang tidak dikatakan atau kalimat-kalimat yang ada di dalam sunnah Rasulullah tentang ini adalah jangan bertumpu semata-mata hanya dengan amal kamu optimis ada dalam surga. Di sebelahnya masih ada kasih sayang Allah untukmu, wahai manusia. Jadi sebenarnya rahmat bisa dicapai dengan amal perbuatan, dengan kebaikan. Jadi intinya sebenarnya rahmat Allah bagaimana bisa diraih, bisa dicapai kalau kita nggak sholat, kalau kita tidak puasa, kita berburuk sangka kepadanya dan membenci Allah, tidak juga cinta Rasulnya, tidak sayang kepada ajarannya, tidak mengamalkan dan tidak mengajarkannya. Bisakah rahmat Allah di akhirat nanti bisa mengantarkan ke dalam surga? Nggak bisa. Rahmat Allah mungkin dicapai masih dengan sifat Rahman Allah. Kita masih bisa bernafas, itu rahmat dari Allah. Kita masih diberi makan minum, rahmat dari Allah di dunia. Setelah kita meninggalkan dunia fana, di akhirat nanti, rahmat untuk akhirat itu nggak kita raih. Karena kita nggak punya modal untuk menggapainya. Rahmat di akhirat itu kan lebih banyak daripada rahmat peruntukan dunia. Innallaha ta'ala, kata Rasul, sesungguhnya Allah itu telah menciptakan khalaqa mi'ata rahmatin, telah menciptakan 100 rahmat. Fa'anzalallahu wahidah. Allah turunkan ke bumi ini satu di antara 100 itu. Satu dari 100 artinya adalah seper-100. Seper-100 kasih sayang yang Allah berikan ke dalam kehidupan duniawi. Dengan bermodalkan seper-100 kasih sayang, seorang suami menyayangi istrinya dan sebaliknya. Seorang ayah menyayangi anaknya dan sebaliknya. Begitu juga ibunda dan kepada anaknya dan sebaliknya. Pertanyaannya, masih berapa kasih sayang yang tersisa? 99/100 kasih sayang. Peruntukan akhirat. Dan peruntukan akhirat hanya diberikan oleh Allah kepada ahli surga. Jika di dunia, satu teman kepada temannya yang lain begitu sayangnya, bagaimana pertemanan surgawi nanti?
dengan bermodal 99/100 kasih sayang ilahi. Maka Al-Quran menuturkan tentang keadaan surgawi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami tanggalkan, kami cabut dari dalam hati mereka para penghuni surga. Itu semua penyakit hati. Tidak ada lagi iri, tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada murka, tidak ada kesombongan, tidak ada kemunafikan, tidak ada, semua penyakit hati lenyap, berubah menjadi persaudaraan yang sangat kental, harmoni selama-lamanya. Itu jawabannya. Ada satu lagi, Ustaz. Ya, silakan. Kan pada waktu kita lahir ke dunia itu sudah ditentukan takdirnya, Ustaz. Ki, umur. Terus ada lagi yang saya nggak bisa ngerti, Ustaz. Takdir surga dan nerakanya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Takdir bahwa manusia akan masuk surga dan neraka sudah ditakdirkan Allah gitu dari zaman 50.000 tahun yang lalu. Begini, pahami. Rukun takdir itu ada 4. Yang pertama ilmu Allah, itu rukun pertama. Yang kedua kitabatullah, catatan ilahi. Yang ketiga namanya masyiatullah, kehendak ilahi. Yang keempat adalah khalqullah, ciptaan ilahi. Kita lihat mulai dari yang pertama dulu. Ilmullah, pengetahuan Allah. Ilmu Allah itu tidak terbatas dan tak terkungkung oleh ruang waktu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ada jahar, ada sir, ada akhfa. Pahami ini 3 ini. Jahar itu terang, terbuka, nyata. Sir itu rahasia. Akhfa itu tersembunyi, lebih dari rahasia. Kalau diri kita punya rahasia, kita sendiri tahu nggak? Tahu. Tahukah Allah rahasia kita? Tahu. Sekarang setahun lagi atau 5 tahun ke depan pada hari seperti ini, sudah tahukah kita bakal ngomong apa? Tidak. Bukan belum. Tahukah Allah? Tahu. Itu yang lebih dari rahasia. Sampai kitanya aja nggak tahu lagi. Tapi Allah Maha tahu. Lebih dari rahasia kan itu? Maka akan ngomong apa orang kafir nanti pada saat dibangkitkan dari kubur mereka. Allah sudah tahu dan Allah kasih tahu. Qalu, mereka ya wailana, celaka kami. Memba'athana mim marqadina. Apa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Ganggu aja. Hadza ma wa'adar rahman. Ini yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman. Ini kiamat namanya. Ini kebangkitan. Wa sadaqal mursalun. Dan benar para rasul yang telah menyampaikan berita ini. Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Karena ilmu Allah melampaui waktu. Bahkan sebelum dunia ada, sebelum langit dan bumi dicipta, Allah sudah tahu berapa jumlah penghuni surga nanti. Pikir kita tentang takdir itu. Kode dan kodar ya Ustaz. Pertanyaannya lagi, kalau kalian sepakat bahwa Allah Maha tahu berapa jumlah calon penghuni surga nanti dari Jakarta ini, pertanyaannya adalah, apakah Allah yang menjadi penyebab para penghuni surga nanti masuk ke dalam surga? Bukan Allah penyebabnya. Kalau Allah tahu bahwa sekian banyak nanti akan menjadi calon penghuni neraka, na'udzubillah, apakah Allah yang menjadi penyebab mereka terjerumus ke dalam neraka? Bukan. Tidak. Bukan juga. Kalau kalian bicara tentang ilmu Allah, sadari, ilmu Allah itu bukan sebab terjadinya sesuatu. Apa yang ada dalam ilmu Allah dituangkan dalam catatan ilahi. Maka semua yang akan terjadi, semuanya tertuang dalam catatan ilahi sejak sebelum Allah menciptakan alam semesta raya ini. Sudah ada dalam ilmu Allah. Kapan Allah tahu dengan ilmunya? Sejak sebelum alam semesta raya ini Allah ciptakan.
Dan yang ada dalam ilmu Allah itu tertuang di dalam catatannya. Maka masuk ke yang ketiga. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupan di alam semesta ini yang lepas dari kehendak Allah. Karena kehendaknya adalah bagian dari takdirnya. Semua akan terjadi karena kehendaknya. Sehebat apapun berpikir manusia tidak akan terjadi. Karena semua bisa ada, bisa terjadi karena kehendaknya. Masuk ke dalam yang keempat. Begitu juga ciptaannya. Semua yang ada sebagai ciptaan ilahi ini tidak ada yang tidak diciptakannya. Walaupun Toyota itu ciptaan Jepang, tapi ilmunya dari Allah. Otak orang yang menciptakannya, yang membuatnya dari Allah. Itu jawabannya. Hubungannya dengan doa gimana Ustadz? Katanya doa itu bisa menepis semua Ustadz. Doa bisa merubah takdir. Tapi sadari bahwa doa, kita berdoa pun bagian dari takdir. Dikira takdir itu pasti dari langit, begitu. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menentukan pilihan takdir itu. Nggak ada yang bisa lepas dari empat ini selama kita berada di alam semesta ini. Kita nggak bisa lepas dari ilmu Allah, dari catatan ilahi, dari kehendaknya, dari ciptaannya. Pasti tercover oleh keempat hal itu tadi. Kita teruskan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim hadza badalun minal awal ay alladzina mananta 'alaihim bil hidayah wat taufiq wa humul ladzina dzakarahumullahu ta'ala fi qawlihi fa ulaika wa may yuti'illaha war rasul. Begitu awalnya. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال Ibnu Abbas mengatakan hum qaum Musa, mereka itu adalah kaum Nabi Musa alaihissalam, wa Isa, dan kaum Nabi Isa alaihissalam, alladzina, yang lam yughayyiru, belum merubah, walam yubaddilu, dan belum mengganti dinahum, agama mereka atau keyakinan mereka atau ajaran agama mereka. Waqila, dan dikatakan menurut suatu pendapat, mereka orang-orang yang diberi nikmat dalam ayat ini adalah hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, kalau ingin merangkumnya, semua yang terdahulu dan yang sekarang dan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, mereka semua yang kita ikuti ini. Ghairil maghdubi alaihim, yakni ghaira siratil ladzina ghadibta alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Wahumul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Oke, kita lanjut sedikit. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang tersesat dari al-huda, dari petunjuk ilahi maksudnya. Waslud dhalal, asal mula dari kata ad-dhalal atau kesesatan adalah al-ghaibubah wal halak, lenyap dan binasa. Yuqalu, dikatakan dhallal ma' fil laban idza ghaba fihi wa halaka. Dikatakan dhalla al-ma'u fil laban, air itu dhalal di dalam susu. Kapan dikatakan semacam itu? Air kok bisa dhal dalam bahasa Arab? Apabila air itu lenyap, menyatu maksudnya, dan punah. Yang muncul adalah air menjadi satu kesatuan, nggak terpisah lagi. Waqilahumun nasara, dikatakan menurut satu pendapat, orang-orang yang sesat di sini maksudnya adalah an-nasara, kaum Nasrani. An Adi bin Hatim an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Adi bin Hatim, beliau mengambilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasul bersabda, al-yahud maghdubun alaihim, orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah.
wan nasara dalal, sedang orang-orang Nasara itu sangat sesat. Akhrajahu Turmudi, diriwayatkan oleh Turmudi. Wa nuqtatul badali an ifadatun annal muhtadin laisu yahudan wala nasara. Maksudnya apa? Poin penting dari penjelasan ini, dari badal siratal ladzina tadi itu adalah menginformasikan annal muhtadin, bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah laisu, bukanlah dan tidak sama pastinya Yahudan, bukan orang Yahudi dan bukan juga orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani dikatakan sesat? Disebut sesat karena mereka tahu jalan tapi nggak mau mengikuti. Pahami itu. Sekarang kenapa orang Yahudi dimurka? Kenapa murka itu disandangkan kepada mereka, orang-orang Yahudi? Dia tahu jalan yang benar, tetapi dia robah, dia rusak, dia dimurkai. Ini kan tafsir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa al-maghdub alaihim itu Yahudi, kata Rasul. Sedangkan waladhdallin, ad-dhallinnya adalah Nasrani. Rasulullah SAW sendiri kan menegaskan persoalan ini. Orang yang tahu aku diutus dan tidak mengikuti ajaranku, maka dia di neraka. Rasulullah menegaskan juga, seandainya Nabi Musa itu hidup sekarang ketika Al-Quran sudah turun, maka tidak ada kewajiban dari Nabi Musa selain harus ikut Al-Quran. Itu kelas kenabian loh, level Rasul. Seandainya Nabi Musa itu masih hidup di zamanku ketika Al-Quran Allah turunkan kepadaku, kata Rasulullah, tidak ada kewajiban Nabi Musa selain harus meninggalkan Tauratnya dan mengikuti Al-Quran. Artinya juga, seandainya Nabi Isa ada di muka bumi ketika Al-Quran sudah Allah turunkan ke Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada kewajiban dari Nabi Isa selain harus meninggalkan Injilnya dan mengikuti Al-Quranul Karim. Itu juga level kenabian dan kerasulan. Bagaimana dengan umat? Apalagi, terlebih lagi. Di sisi lain, di sebelah sana, umat Kristiani meyakini Isa bukan saja sebagai sebatas Rasul, tetapi sudah sampai kepada derajat ketuhanan. Dan di luar itu mereka tidak meyakini Muhammad sebagai Rasul, tidak juga meyakini dan tidak menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Sementara kita, umat Muhammad, umat Al-Quran, menerima Injil sebagai kitab suci, kitab aslinya ya, dan menerima Isa sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, dan menerima Taurat sebagai kitab suci, dan menerima Musa sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau soal analisis mengapa terjadi ketidaksenangan mereka kepada Islam, apa sih salah Islam? Islam itu tidak salah, yang salah adalah persepsi tentang Islam. Islam dipersepsi sebagai radikal. Islam tidak pernah padahal ajaran Islamnya tidak pernah mengajarkan dan tidak ada muatan radikalisme. Motif di balik ini semua, kebencian terhadap Islam adalah karena misunderstanding terhadap Islam. Kesalahpahaman yang paling hebat terjadi di dalam otak manusia terhadap Islam. Yang kedua karena iri. Iri karena kebenaran Islam. Iri karena orisinalitas dan keaslian ajaran Islam dari Allah dan tidak pernah mengalami perubahan. Bahasa Al-Qur'annya hasadan min indi anfusihim. Karena hasud yang timbul dari dalam hati mereka. Itu yang membuat Islam ini akhirnya dibenci. Selain karena kepentingan duniawi sesaat, sehingga Islam dianggap sebagai pemasung kebebasan gerak dan langkah mereka, serta keinginan bebas mereka, hedonisme mereka dalam kehidupan di dunia ini. Namanya manusia harus ada batasan dong. Dan batasan itu adalah cerminan dari agama. Agama itu adalah dalam hal ini Islam. Dari sudut pandang Al-Quran, karena satu-satunya kebenaran itu Islam. Versi kaum muslimin. Silahkan menurut orang Hindu mengatakan agama satu-satunya yang benar itu adalah Hindu. Silahkan orang Kristen mengatakan Kristen itu adalah agama paling benar. Silahkan.
saling menghormati, saling menghargai, saling menjunjung. Dan tidak boleh dikatakan semua agama itu benar. Nggak ada semua agama benar. Agama itu hanya satu yang paling benar, yaitu agama yang dianut oleh penganutnya, apapun, siapapun dia. Dia menganut agama Buddha, agama yang paling benar oleh dia harus Buddha, nggak boleh yang lain. Begitu juga Muslim. Muslimah harus berani vokal mengatakan dan berkeyakinan teguh bahwa satu-satunya kebenaran itu Islam, lain tidak. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya datang dari Tuhanmu, jangan pernah kamu ragu. Inna dina 'indallahi al-Islam, Ali Imran 19. Sungguhnya Islam adalah agama paling hak di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari keyakinan selain Islam, maka Allah tidak akan menerima agama atau keyakinan yang dianutnya, dan dia tidak akan dan amalnya pun tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat nanti termasuk di antara mereka orang-orang yang rugi. Islam dibenci, Islam disalah-salahkan, padahal Islam itu nggak salah, agamanya nggak salah, ajarannya baik. Karena ketidakpahaman tentang ajaran agama dari kulit luarnya saja, akhirnya melahirkan sebuah kesimpulan yang salah. Maka jangan menjadi seperti kera makan manggis. Atau istilah lainnya, jangan seperti orang buta meraba gajah. Tahu maksudnya? Ya. Secepat itu menarik kesimpulan. Nah, maka muncullah falsafah, jangan seperti orang buta meraba gajah. Jangan seperti kera makan manggis. Lihat seutuhnya. Pelajari lebih baik, lebih jauh. Menarik sebuah kesimpulan, sementara kita baru satu sisi menyelami masalah. Karena kesimpulan kita bakal salah. Oke. Tadribat, kita masuk ke tadribat. Apa arti tadribat? Latihan ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan bentuk kata yang membuat orang menerjemahkan ayat kedua dengan tambahan kata-kata yang bergaris bawah segala puji bagi Tuhan, seru sekalian alam. Ada yang bisa jawab? Bukan al ya Pak. Iya, adanya al. Adanya alif lam al-istighraq, lil istighraq. Bagaimana dengan seru sekalian alamnya? Kan ada 2 itu. Kalau segala sudah. Apa yang membuat orang akhirnya menerjemahkan al-alam itu dengan seru sekalian alam? Jelaskan bentuk kata ini. Karena dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kata al-alam itu dihubungkan dengan waw dan nun, dikaitkan dengan jamak mudzakkar salim. Itu yang menjadikan terjemahannya seru sekalian. Jadi seluruhnya dijamakkan maksudnya, dan jamaknya terhubung atau dihubungkan kepada jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jelaskan perbedaan sighah atau bentuk kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan aplikasinya dalam makna masing-masing kata tersebut. Boleh dijelaskan secara singkat bagaimana membedakan bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini? Apa makna yang timbul dari Ar-Rahman, apa makna yang muncul dari Ar-Rahim? Hanya milik Allah. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman milik Allah, Ar-Rahim selain Allah juga milik makhluknya, betul ya? Iya, ya. Tapi belum muncul di sini apa makna yang timbul dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahman di dunia, Ar-Rahim dunia dan akhirat bahkan. Masih ada lagi? Ar-Rahman itu rahmat, rasa iba yang dihadapkan pada keadaan tertentu sehingga timbul keinginan memberikan pertolongan. Ar-Rahim pemilik dari Ar-Rahman. Nah, begini. Yang Ibu jelaskan barusan bukan Ar-Rahman loh ya, bukan nun. Tapi rahmat pakai ta. Rahmah. Rahmah itu adalah rasiba. Kalau Ar-Rahman adalah yang memiliki sifat itu. Ar-Rahim juga yang memilikinya. Cuma perbedaannya, kalau Ar-Rahman itu sebatas dunia, Ar-Rahim dunia dan akhirat. Ar-Rahman untuk segala makhluk tanpa membedakan keyakinan, kafir maupun muslimnya sama. Kalau Ar-Rahim peruntukannya hanya untuk orang-orang yang beriman saja.
Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Ar-Rahman bentuk ini menunjukkan sifat Allah yang banyak memberikan kasih dan sayang. Kalau Ar-Rahim bentuk semacam ini menunjukkan kekekalan sifat kasih sayang itu. Kekekalannya. Kalau Ar-Rahman menunjukkan banyaknya. Tapi bahwa sifat rahmat Allah itu tidak ada putus-putusnya, tidak habis, terus berkesinambungan, kekal keberlakuannya selama-lamanya, maka sifat Allah dinamakan Ar-Rahim. Nah, itu. Yang ketiga sekarang. Sebutkan faedah diungkapkannya ayat yang kelima dengan pelaku jamak nahnu, tidak dengan pelaku mufrad. Semisal iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ada yang bisa menjelaskan ini? Kenapa pakai na'bud, enggak pakai a'bud? Padahal ketika seseorang sholat sendiri, dia mengatakan a'bud, tetap na'bud ya. Peruntukannya untuk semua. Berjamaah ya Pak Ustadz maksudnya. Yang disebutkan berjamaah ya. Nah, pada intinya itu. Karena Islam menghendaki agar umat ini dalam beribadah selalu berjamaah. Maka na'budu. Begitu juga dalam bermohon pertolongan kepada Allah. Mengedepankan kepentingan bersama. Untuk maslahat bersama, bukan maslahat pribadi orang perorangan. Maka berjamaah dalam ibadah. Na'budunya itu. Berjamaah dalam ibadah. Bertauhid dalam akidah. Bertoleransi dalam khilafiyah. Sudah menjadi falsafah. Yang keempat sekarang. Jelaskan faedah mengapa pada ungkapan alladzina an'amta alaihim dengan pelaku langsung anta. Nah, ini belum disinggung tadi. Sedangkan pada dua ungkapan berikutnya tidak ditampakkan siapa pelakunya. Paham maksudnya belum? Kalau yang baik itu Allah menyebutkan langsung. Ya, itu benar itu. Ya. Untuk hal-hal yang baik, maka Allah memunculkan namanya atau menghubungkannya langsung ke dirinya. Tapi yang tidak baik, Allah tidak memunculkan dirinya, namanya, atau tidak menghubungkan hal yang tidak baik itu ke dirinya. Gitu loh. Coba melihat nikmat. Orang-orang yang engkau beri nikmat, engkau muncul di situ. Tapi giliran murka, bukan orang yang dimurkai. Allah tidak memunculkan dirinya. Padahal yang memurkai mereka siapa? Allah juga. Tapi tidak lalu mengatakan, orang-orang yang kau beri nikmat, ya Allah, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai. Bukan juga jalan mereka yang sesat. Ya intinya itu, untuk hal yang negatif, tidak baik, itu tidak dihubungkan langsung kepada nama Allah. Tidak kepada dirinya. Kenapa? Karena hal yang tidak baik itu justru pangkalnya lahir dari diri orang-orang itu sendiri. Mereka dimurkai bukan karena Allah maha memurkai. Mereka dimurkai mereka karena berulah. Begitu juga mereka sesat. Bukan karena Allah menyesatkan mereka. Tapi karena mereka sendiri mereka yang menyesatkan diri mereka sendiri. Ya. Sebagai surah pertama, surah Al-Fatihah mengandung makna yang komprehensif. Jelaskan apa maksudnya, singkat saja boleh. Lengkap dia. Lengkap apa maksudnya? Ada ketauhidan, menyinggung persoalan ibadah, menyinggung persoalan akhlak, menyinggung persoalan kisah umat terdahulu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Masalah ibadah disinggung oleh ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, termasuk urusan akidah di situ. Jadi dia surah Fatihah mengandung makna yang komprehensif karena semua isi kandungan Al-Qur'an garis besarnya dicakup oleh suratul Fatihah. Sampai di sini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Ustaz.